Oke. Jadi nanti kita akan buat seperti ini nih Syam, di bagian terakhir nanti. Bentar, slideshow dulu. Loading. Jadi nanti kita mau buatnya bentuknya kayak gini di terakhirnya nanti. Nah, udah kelihatan belum? Nah, kita buat Arkanoid. Masih Pernah kecil. pernah Itu ketutup. Kalau sekarang udah ini enggak full screen belum? Udah full screen tampilan Mister? Udah ya? Di screencast Arkanoid, yes. Oh, yang muncul. Oke. Udah pernah dengar game Arkanoid sebelumnya? Mau ganti enggak? Nanti kita akan buat kenapa? Lah, live. Oke. Anda jaringannya apakah trouble? Nah, tadi ganti device dulu. Oke. Suara Mister kedengaran jelas ya, Syam, di sana. Sama gambar Mister ngelek-ngelek nggak? Kedengaran jelas kok. Kedengaran jelas. Sip. Kemarin lagi ini banyak trouble di server platform algoritmiknya. Jadi kadang suara Mister putus-putus. Mulai dari semalam agak susah. Tapi katanya pagi ini udah agak mendingan. Bukannya ngetes-ngetes dulu nih Mister. Oke. Nah, nanti kita buatnya seperti ini. Arkanoid ini di akhir project Pygame-nya. Tapi sebelum kesini nanti kita buat game-game sederhana dulu nih. Ada yang game buat nampilin pertanyaan random atau jawaban random. Terus ada game clicker cepat. Jadi kayak nanti ngeburu warna, misalnya ngeburu kartu yang ngebling warna-warni gitu. Ntar yang warna mana yang harus kita klik. Nah, kayak gitu-gitu. Baru nanti terakhir ke Arkanoid ini. Jadi kita nanti projectnya lessonnya akan berbasis project langsung Asyam. Jadi materinya nggak terlalu banyak. Langsung kita akan aplikasikan ke Yang ini cuma lesson 1 cuma tanya jawab. Berarti pagi tanya jawab maksudnya? Nanti kita akan buat aplikasi namanya aplikasi tanya jawab dengan menggunakan Pygame. Gitu maksudnya. Bukan tanya jawab cuman ngobrol ya. Nanti itu ada aplikasinya gitu, kayak aplikasinya itu pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu nanti akan di-generate secara random. Nanti itu akan kita buat pada pagi hari ini. Jadi kita langsung akan mulai berbasis project, mulai dari Pygame ini. Projectnya nanti akan ada beberapa. Jadi langsung materinya itu nggak terlalu banyak, paling materinya pengantar sedikit terkait dengan fitur-fiturnya untuk ngebuat sprite, manggil tulisan dan sebagainya. Habis itu langsung kita ke project. Oke, sekarang Mister mau langsung mulai aja ya materinya di awal. Jadi Mister back dulu. Oke. Nah, judulnya sekarang. Asyam mau nanya. Apa tuh? Syaratnya untuk jadi selebriti itu berapa like dan berapa orang komen sih? Kayaknya selebriti itu dia harus ikut kompetisi atau event di entertainment center itu loh Asyam. Kayaknya soalnya ada namanya Vicente Carlos. Dia udah ngebuat paper Minecraft. Ngeremix. Dia dan mendapatkan 9.523 like. Nah, dan 2.941 komen. Tapi dia masih belum jadi selebriti. Iya. Jadi kalau Mister dilihat di entertainment center itu, kemarin tuh Mister pernah lihat ada tuh di kompetisinya nih, Mister coba share ya. Mana? Oh ya, ini entertainment center udah muncul ya di Asyam ya. Nah, itu. Kemarin tuh Mister pernah baca, kalau nggak salah di challenge atau di competition gitu, hadiahnya itu logo selebriti itu. Logo selebriti itu kan yang bentuk petir biru itu kan? Bener nggak? Nah, iya. Dia nanti dapat logo itu sama statusnya selebriti gitu. Pernah lihat Mister tuh di mana gitu, challenge mana, tapi udah tahun 2000, udah lama sih, 2020 apa 2021 gitu. Nah, terus Mister coba ngecek kemarin kan,
penasaran kan Mister kan. Ada di sini tuh kemarin ada challenge gitu. Terus Mister nanya, ini eligible buat Indonesia nggak dijawab Asyam. Nggak tahu deh ini bisa buat Indonesia juga atau memang kayak tertentu gitu di negaranya, karena kan ini internasional nih. Kemarin tuh Mister nanya tuh, terus Mister nanyanya, saya ada murid dari Indonesia, kalau misalnya mau join ke challenge-nya tuh gimana, itu nggak dijawab sampai sekarang. Main juga. Ditanya di entertainment center kemarin tuh mana ya ininya ya, kompetisinya ya, ada tuh 2000 baru bulan Januari dibuka, Februari kok Januari, dibuka bulan Februari. Pas waktu itu tuh Mister iseng-iseng kan, apalah entertainment center nih, lihat terus lihat di challenge competition ada yang terbaru kan, ini terbaru nih. Mister lihat dia itu ini Asyam kompetisinya itu, kalau nggak salah ingat Mister, dia itu mau ngebuat code. Jadi kita disuruh berkompetisi untuk membuat code-nya itu berisi mengenai menyusun bilangan secara apa itu namanya, berurut, descending atau ascending order. Jadi kalau misalnya ada angka nih 1, 7, 5, 6 kan diacak tuh angkanya, nanti diurutin by program pakai Python, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu yang urutan ke atas. Nanti ada pilihan juga urutan ke bawah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu aja ininya, kompetisinya itu. Nah cuman nggak tahu submitnya kemana, itu loh makanya Mister nanya kan, nggak dibales ya, gimana sih ya, kok nggak dibales, Nggak yang ngejawab. nggak ada Tapi yang ngejawab. Dia itu yang buat ini, sebentar Mister kemarin ada, kalau dia yang buat ini itu biasanya tuh dia challenge atau competition gitu namanya itu. Nah Secret Creator ini yang buat kemarin, sama kayak gini juga challenge gini kan, apa? Secret Creator. Nah ini kan sebenarnya nih, we await the links to your work. Nah ini kan jelas nih Asyam ada linknya, berarti nanti Itu kita gua inget nih, Asam sering mainin game dia nih. Kalau Asam iya dia ini kayak cek di teman-teman Asam apakah dia ada, soalnya seingat Asam tuh Asam udah nambahin dia gitu followers atau dia kayaknya game masternya deh Asyam. sabar Mister, Game admin dia. Asam dapat reward. Asam dapat reward. Wih, reward apa nih? Coba screencast dong, dan Mister lihat. Asam dapat sesuatu, masih Roblox, tapi Masih soalnya ini Roblox. masih Friends. Oh yang Friends. Level 3. Oke. Tapi bajunya dapat yang bagus. Wah, Iya, mantap dah. di Friends and Classmates. Temenku mana ya? Ada yang temen, nah itu Pak Sone si POT itu kan udah jadi selebriti tuh. Coba aja ngobrol Asyam, yang teman-teman yang udah selebriti gini. Ini kan siapa? Tapi dia ini kayaknya orang Rusia deh ini. Kalau bahasanya ya hurufnya kayak gitu itu. Entah dia jawabnya nanti ngerti nggak ya kalau pakai bahasa Inggris. Kemarin itu Mister nanyanya langsung ke secret kreatornya itu kan. Nanya dia nggak bales. Kayaknya ini game admin deh. Aku di follow. Ya gak ada. Seingat aku pernah, Asam pernah ikut challenge dia. Nah itu. Challenge dia kayak gini, tapi capture the flag. Tapi Asam mau nyoba main, gak bisa dong. Jadi gak jadi deh, gak bisa main. Dan Mister juga ini sih, penasaran sama yang event-event yang ada di algoritmik ini. Soalnya banyak sih, kemarin kan Mister ngecek terus kan, challenge-nya tuh ada banyak. Tapi ya kayak gini nih Asam, coba lihat komennya tuh, ya ini kan ada ya, mending ada satu gitu ya linknya. Kadang tuh ada yang nggak ada linknya sama sekali, cuman komen-komen doang gitu kan. Nanti kalau Asyam pengen ikutan yang kayak gini, nah ikut aja Asyam. Nanti kalau Asyam butuh bantuan Mister, bingung Mister ini kayaknya gimana ya Mister buat menyusun codingannya, implementasinya, hubungi Mister aja, nanti kita akan coba bahas. Oke. Jadi kalau yang di challenge sama competition itu banyak yang baru tuh Asyam. Kalau Mister kemarin lihat ya, yang ini yang challenge kan ada entertainment center kan ada banyak nih. Nah nanti di short aja by challenge atau yang competition. Kayaknya ini deh, challenge atau competition gitu yang nanti kita dapetin selebriti.
Jadi bukan berdasarkan like atau view atau komen tuh enggak. Kayaknya sih kalau Mister kemarin mempelajarinya sih kayak gitu. Semoga aja bener ya. Jadi kita harus mengikuti partisipasi apa gitu, kompetisi atau challenge. Nanti kalau menang dapat hadiah itu. Ada yang dapatnya nanti kayak semacam apa itu namanya, yang barang-barangnya si avatar itu, entah itu topi, entah itu pet, entah itu baju, tapi unik dia. Maksudnya nggak bisa didapetin dari misi achievement, tapi dapatnya dari kompetisi. Ada yang kayak gitu. Tergantung nanti hadiahnya tuh macam-macam tuh. Oh iya, Asyam inget. Apa tuh? Asyam pernah tuh. Asyam mau ikut main show your main apa gitu. Coba bisa ke bawah ini? lagi nih. Kayaknya. Ini Ke bawah. lagi. Ke bawah lagi, Mister. Asyam inget, Asyam pernah. Asyam nggak ikut, tapi tiba-tiba, nah, stop. Udah. The holidays competition. Asyam nggak bisa ikut. Tapi tiba-tiba waktu Asyam nggak bisa ikut, kan Asyam mau setting avatar lagi untuk project lagi. Untuk project lagi. Untuk achievement. Tiba-tiba waktu aku buka box, aku dapet yang kayak gini, tapi warnanya cuma beda aja. Oh. Nah itu makanya kadang itu kalau kita ikut kompetisi itu dapatnya yang di luar apa, yang nggak benar nggak bisa didapetin pakai achievement. Jadi seru tuh kalau bisa. Kemarin sih Mister nanya nggak dibalas, jadinya bingung kan Mister, gimana cara ngikutinnya. Nggak ngerti Mister jadinya. Di teman-teman Mister Itu juga, dia. teman-teman Mister tutor juga nggak ada yang ini, nggak ada yang ngebahas ini. Pada nggak ngerti semua kayaknya, atau mungkin ngerti cuman ini jarang ikut kan, jadinya nggak terlalu update jadinya. Mungkin pendiam. bisa jadi ya itu pokoknya di entertainment center ini Asyan, kalau nggak salah ya, di selebriti itu cara dapatnya. Mister pernah baca cuman lupa bacanya di mana ya, waktu Mister lihat di mana gitu dibilangnya nanti hadiahnya selebriti gitu, logo selebriti sama kayak apa itu namanya, yang gambar petir itu di avatar kita. Nah itu Ya itu logo selebriti. nah iya itu kan gambar petir itu ya. Wah keren nih ya, tapi gimana ngikutnya, nggak jelas gitu loh maksudnya. Kan Apa tuh? Asyam kalau main Minecraft, pertama Asyam cari dulu makanan, terus buat kolam lahar. Buat apa? Kolam lahar? Kenapa buat kolam lahar? Nah, soalnya kalau misalnya kita dapat apa ya, ada kita punya feather, tapi kita punya butuh fishing, kita butuh sword, tapi gak ada kebanyakan tuh kita udah full iron ingot. Nah kalau kebanyakan biasanya sembuh ke lahar. Oh, emang efeknya kalau nggak dibuang ke lahar kenapa Asam? Kan nggak ada masalah kan? Ada, kalau dibuang ke lahar nanti langsung hilang. Langsung hilang. Kalaupun misalnya Bahkan dibuangnya oksigen bisa hilang kalau Asam taruh. Oh, maksudnya buat ini ngilangin item-itemnya Asam yang nggak perlu gitu ya, kolam laharnya. Oke. Iya Kalau sih. mau madamin tinggal aja cari block of ice. Pakai air aja juga bisa, ntar jadi itu kan, jadi apa itu namanya? Obsidian. Kalau ya obsidian yang hitam itu kan keras banget tuh, lumayan sih kalau pakai ini, kalau nggak pakai pickaxe. Tapi yang paling susah tuh dapetinnya crying obsidian. Itu pakai apa itu? Campuran apa tuh? Lahar Nah, terus itu, apa lagi? Lahar, air, terus tambah apa lagi? Ini Jadi crying obsidian. Gak tahu. Nah, ini ada yang aneh. Kalau kita nyampur air sama lahar, kadang jadi cobblestone atau gak jadi obsidian. Jadi ada dua varian, kita bisa dapat salah satu dari mereka. Oh gitu. Tapi kalau di ini Akhirnya udah ada cobblestone generator. Oh, cobblestone generator. Oh, bisa pakai generator juga di Minecraft Papercraft itu. Bisa dong. Wah, lumayan juga tuh ininya, gamenya agak lumayan lengkap untuk game 2 dimensi ya, maksud Mister ya. Karena kan kalau yang generator kayak gitu kan biasanya nyusunnya kan pakai mode 3D kan. Nah, nggak tahu nih kalau yang 2 dimensi. Aduh, nyangkut. Nyangkut mana? Nyangkut aku. Aku nyangkut di celah.
Aku lagi nyawa main Obsidian, tiba-tiba hampir aja jatuh ke lahar. Hati, ntar jatuh ke lahar, lifespan-nya ntar berkurang dikit-dikit, meninggal ya ntar. Bentar. Kalau gak ada cobblestone udah mati aku. Kenapa nggak ini Asian? Coba yang game 3D-nya, yang game Minecraft-nya. Kan ada di laptop. Gak bisa. Kalau gak berbayar palingan gak ketemu. Asum udah coba download di Tab Sham, tapi gak bisa. Kalau yang ini ada versi yang lain tapi mirip sama kayak Minecraft. Namanya Crazy Blocks. Sakit banget. Oh, Anaknya Mister juga lagi seneng Minecraft juga nih. Tapi mainnya bukan ke Minecraft aslinya, dia main Crazy Block, mirip banget dengan Minecraft. Di HP ada Crazy Block namanya, dia versi gratisnya. Semuanya. Oh, Asim juga tahu tuh, tapi Asim males. Kenapa tuh? Mainnya multiplayer. Enggak, kita bisa buat setting, kita buat offline. Nah, jadi Mister itu baru Asim suka. Jadi soalnya kalau rame, Asim pernah tuh main apa gitu di Poki, tempat main game gratis. Asim main game Vectaria.io. Jadi kayak Minecraft. Tapi versi lamanya gitu. Nah, Asim udah dapet. Asim nyimpen tools yang bagus-bagus di chest. Diambil orang. Nah, kalau banyak player yang ngambil. Ya iya, kalau multiplayer kan gitu. Makanya kemarin Mister tuh nge-setting. Nah, makanya Asim udah buat senjata nih. Asim udah tahu cara untuk ngelain player itu. Ya, kalau multiplayer kadang ada yang gampang gitu. Dari dulu sekolah lahar, buat rumah pertama keliling rumah pakai lahar. Nah, jangan sampai lupa kebakar. Nah, habis itu di atas lahar kasih snow powder. Buat biar apa kasih powder itu? Ntar efeknya apa? Snow powder sama aja kayak Mister tahu bubuk, kayak Mister tahu pasir. Pasir hisap. Oh, maksudnya kayak ini ya, nutupin laharnya. Jadi laharnya nggak kelihatan. Nutupin laharnya, jadi kayak yang mau masuk mau kesusahan. Ya, tapi ada kelemahannya. Kenapa tuh kelemahannya? Kalau pakai sepatu leather atau kulit sapi ya, sepatu kulit sapi dari Minecraft asli, itu gak bakal jatuh. Gitu. Berarti trapnya ada ininya ya, ada kelemahan yang tadi Asyam bilang itu ya. Kalau dia udah punya equipment kayak gitu, dia udah bisa aja lewat ya. Tapi Asyam udah nyingkirin kelemahan itu dengan ngebuat chest yang isinya semua armor bagus, iron boots. Jadi kalau ada yang ngambil, coba masuk, jatuh. Oke, boleh. Kalau yang biasanya dipakai sama anak Mister itu, dia pakai jaring laba-laba. Jadi iya, kopek. Kayak gitu. Ya macam-macam sih. Ada banyak ini. Kopek, bisa bereksperimen tuh enak kalau pakai itu. Memang beneran yang. Kalau kopek ya Mister. Kopek tuh ada kelemahannya. Kelemahannya apa tuh? Kalau kopek dipasang doang, malah bisa dihancurin. Oh ya, bener tuh. Ya itu makanya kan kita kadang tuh enaknya itu senangnya bisa bereksperimen macam-macam kan. Bisa kita pakai redstone buat nyeting jebakan, pakai. Iya, redstone tuh asam ada TNT launcher, jadi enak lah kalau ada musuh. Iya, terus ada juga yang otomatis buat nembak pakai panah, kan pakai redstone juga kan. Jadi kalau ada musuh dia itu. Sampai jarak jangkaunya tembak langsung pakai panah, kayak nembak gitu. Ya, itulah. Mister lihat, busa juga. Boleh juga. Jadi kalau mau masuk mikir-mikir dulu kan. Itu pakai apa ya? Itu pakai dropper
dropper. Nah, droppernya itu harus di settingnya pas banget, harus bener. Kalau settingannya salah dikit aja, bisa berakhir sesuatu yang buruk. Yang TNT itu juga bahaya tuh, salah nyeting dikit kita yang kena atau bangunan kita yang meledak malah harus Iya tuh, presisi Asam pernah nonton YouTuber namanya Husim NS. Dia main N200 hari hardcore karena dia udah tamatin 1 hari hardcore di Minecraft F yang One Lucky Block. Nah, dia dapat senjata The Thunder Bomb. Nah, armor netherite, bisa tahu kan netherite itu adalah armor paling kuat di Minecraft. Iya. Emangnya sampai hancur. Oh iya ya. Mungkin Mungkin kuat dia ya. durability-nya udah tinggal dikit kali Asyam. Durability armornya kan Bro, ada. durability-nya masih penuh, Masih penuh. helmnya. Luar biasa. Tapi seenggaknya elytra-nya cuma setengah yang hancur. Kayak setengah durability-nya doang. Jadi aman. Iya, serunya Minecraft tuh itu. Jadi kayak ini sih, kayak kita bisa eksperimen macam-macam gitu. Dia banyak bahan-bahannya, variasi. Tapi yang paling susah didapetin itu ya armor trim untuk nge-upgrade itunya. Nge-upgrade tools diamond kita jadi nether, armor kita jadi netherite. Itu sih yang paling kita butuhin. Iya, bahan-bahannya itu yang kita nyarinya itu yang agak susah memang. Ya tapi kalau nggak kayak gitu kan nggak seru, eksplorasinya kan jadinya nggak bakalan seru sampai ke dalam-dalam bumi, sampai ke void. Ada yang Mister kemarin, anak Mister apa temennya anak Mister ya lupa, nambang sampai jauh ke dalam sampai ke void, jatuh. Ngapain juga Mister bilang, ngapain sampai ke void, biasa aja nambangnya, bilang aneh banget, sampai semangat banget sampai ke void. Nggak bisa, emang nambang ke void itu adalah salah satu cara yang paling beresiko, tapi dengan kemungkinan paling tinggi untuk mendapatkan barang-barang langka seperti diamond, netherite, obsidian. Iya kah? Tapi bahayanya tapi itu adalah cara paling bahaya itu. Iya, mepet banget ke void, dia tuh sampai minus berapa gitu, minus ratusan apa minus 60 gitu, lupa ya misalnya. Itu ngapain sampai dalam itu? Kok water generator aku hampir kerja nih, hampir selesai. Iya, sebagian sekali juga ada itu kan yang kayak generator untuk apa gitu. Kamu butuh apa sih yang belum itu? Cobalt diamond cobblestone generator. Nah itu ada. Sakit banget lehernya. Sakit banget. Aduh, malah dijebak terus. Aduh. Lagi seru ya. Terobos aja. Udah masukin rumah dulu, Aku lagi megang ember lahar. Masukin rumah. Aku lagi megang ember lahar. Kenapa megang lahar? Kasih air dulu. Gak apa-apa, gue jadi obsidian. Salah langkah aku. Udah karakternya aku keperangkap di perangkap obsidian sekarang. Nah sekarang bisa lari aku. Udah lari. Coba diamanin dulu Asyam. Ke rumah. Kita coba itu dulu yuk, ke materi dulu yuk. Nanti lanjut lagi. Oke. Diamanin dulu tapi ntar kena mob nanti. Oh iya, aku buat rumah villager dulu aja. Amanin dulu, masukin ke kamar. Ini aku mau nyari blacksmith dulu, rumah blacksmith. Soalnya blacksmith yang paling ada towernya, jadi aku bisa mantau. Soalnya ngeri, aku dikepung creeper sama dikepung lahar. Boleh. Agak jauhan deh, kita buat di atas pohon glowstone. Sampai buat rumah di atas pohon. Udah sampai diamanin. Oke, ntar kalau udah diamanin kita masuk ke materi ya. Oke. Nah, udah aman nih, lagi tidur nih karakter. Oke. Aku tidur. Oke.
Mister masuk ke materinya ya. Mana tadi materinya ya? Mister ganti switch dulu. Nah, ke sini. Oke. Sekarang Mister screencast-nya udah balik ke materi belum? Udah ya? Coba Asyam Coba cek. cek dulu. Udah. Udah masuk? Oke. Apaan tuh? Pagi-pagi. Apps. Oke. Buka dulu. Sekarang Mister coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam modul baru kita, yaitu Pygame. Nah, mulai dari sini kita pelajarannya nanti akan lebih berbasis ke project-project gamenya ya. Mulai dari game sederhana sampai ke yang Arkanoid tadi yang Mister tunjukin. Nah, kita sekarang Arkanoid. Arkanoid itu nanti project terakhir kita tuh Asyam sebagai project untuk kelulusan. Nah, nanti itu kita akan buat tuh. Sekarang kita buat yang project sederhana dulu. Konsepnya itu sebenarnya mirip Asyam, kayak kalau kita buat di Scratch. Ya, kenapa Asyam? Asyam penasaran. Apa tuh? Penasaran apa? Apakah kita bisa semisal kita lagi udah dapat sebuah achievement di algoritmik. Terus kenapa achievementnya? Terus kita bisa kulek gak sih achievementnya? Kita apa? Collect? Kita ngulang? Kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya di reset? Maksudnya kalau kita udah selesai semuanya, berarti kan kita udah gak bisa selesai apa kan? Bener. Nah, apakah itu akan ke reset sendiri atau apa? Enggak akan ke reset. Jadi achievementnya masih tetap segitu. Kalau udah full, ya sudah full. Nanti paling kalau kemarin itu pengalaman kalau yang di tempat lain ya, bukan di algoritmik ya. Jadi nanti biasanya ada achievement baru tuh Asyam. Jadi misalnya nih Asyam lagi di kelas Python start kan. Nanti tiba-tiba ada achievement baru ketika kita udah ngebuat Python dengan modul misalnya Pygame. Nah, nanti ada achievement baru. Kamu sudah menguasai Pygame. Nanti ada lagi achievement baru, kamu sudah menguasai Turtle. Jadi nanti tergantung project yang kita upload. Ini tapi di tempat lain nih, misalnya ya kalau kemarin. Kalau yang di algoritmik masih belum ada achievement baru sih kalau Mister lihat. Jadi dia nanti achievementnya akan lebih spesifik biasanya untuk update achievementnya. Jadi achievementnya yang nambah. Nah, achievement yang udah kita dapat gak bakalan ke reset, masih tetap ada. Jadi nanti kita akan nambah aja ketika misalnya kita udah upload project yang isinya pakai modul Pygame. Nah, nanti ada achievementnya. Kamu sudah menguasai Pygame dan sudah melakukan upload project terkait dengan Pygame. Ntar ada angkanya tuh kayak yang biasanya kan, berapa project yang udah Pygame? 1. Ntar untuk per levelnya biasanya kalau level 1 itu 10 project, level 2 20 project, level 3 sampai seterusnya kayak gitu-gitu. Biasanya sih. Jadi server adminnya nanti biasanya akan nambah achievement biasanya kalau udah penuh semua, banyak yang udah penuh. Gitu. Jadi lebih seru lagi tuh. Makanya enak tuh kalau ada achievementnya, kadang kita tuh tertantang. Oke, sekarang kita balik lagi ke ini ya materinya ya. Tadi Mister udah sampein kita akan buat retro Arkanoid. Nah, ini bagian terakhirnya nanti. Tapi tenang, sebelum ke situ yang kompleks kayak gini nanti akan kita pelajari perlahan. Jadi sekarang kita buat dasarnya dulu. Nah, Arkanoid itu nanti isinya secara umum ada latar belakang, kemudian ada sprite, ada objeknya itu kan ya sprite itu ya maksudnya ada objek monster, ada bola, ada yang ini objek yang gerak warna coklat ini namanya apa nih? Kalau Mister nyebutnya pedal sih, tapi kalau di sini nyebutnya platform gitu. Ada pedalnya, ada monsternya, ada bolanya, ada backgroundnya. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan sprite dulu hari ini. Jadi kita belajar satu-satu. Nah, sprite ini kita akan belajar bagaimana cara ngebentuk sprite-nya, mulai dari sprite sederhana kayak kotak, tulisan, nanti bertahap masuk ke image, bertahap lagi masuk ke line-line animasi dan seterusnya. Oke, ini untuk yang gambar Arkanoidnya. Nah, terus yang kemarin juga udah kita pelajari Turtle. Nah, Turtle itu udah nanti nggak bakalan dipakai lagi di Pygame karena kita akan memakai seluruh fitur fungsi yang ada di Pygame. Paling pun kalau dipakai Turtle-nya dikit banget.
Kalau memang itu misalnya lebih ke arah teknis untuk mempercepat load image atau mempercepat ngebuat gambar misalnya ya. Tapi nanti kita akan coba lihat lebih dalam lagi seperti apa. Nah, ini yang Arkane tadi. Nah, ini nanti akan kita buat pertama, yaitu game tanya jawab yang tadi Asyam lihat di course-nya. Nah, sekarang kita udah langsung masuk ke project nih. Projectnya nanti di bagian atas ini ada pertanyaan, bawahnya itu jawaban. Jadi simpelnya kayak gitu. Nanti kita akan ngebuat game ini dengan menggunakan Pygame. Nah, gimana cara buat Pygame-nya? Jadi nanti kita akan mulai dari yang namanya modulnya. Nah, ini. Jadi pertama kita akan lakukan import Pygame. Nah, di sini Mister akan langsung coba masuk ke dalam course-nya. Jadi akan Mister switch dari PowerPoint ke course supaya Asyam kebayang ya apa yang dimaksud dengan kode-kode yang ada di sini, karena ini basicnya langsung ke program nih. Karena kalau nggak dilihat di programnya langsung itu nggak bakalan, akan lebih susah ngebayangin bentuknya seperti apa, yang dimaksud sprite itu apa, Ah, yang dimaksud scene itu apa, latar belakang dan sebagainya itu apa, dan nanti kita akan bahas. Oke, nah ini tadi beberapa gambaran umumnya. Nah, sekarang Mister akan langsung coba masuk ke dalam course-nya ya. Mister akan buka course-nya. Asam juga boleh buka course-nya. udah kok dari tadi. Udah masuk ke dalam ininya, ke level course-nya yang tanya jawab. Udah? Udah, Oke, nice. lagi masuk nih. Oke, munculnya seperti ini ya, masih kosong nih. Masih kosong. Nah, sekarang kita akan coba mulai dari dasar banget. Pertama apa yang kita mau pakai? Mau kita tulis. Ini apa sih? Bener? Mana contohnya? Oke. Jadi, yang pertama mau kita buat adalah ini dulu Asyam. Warna latar belakang biru. Tadi kan banyak kan bagian-bagiannya dari Pygame yang mau kita buat dalam game. Ada latar belakang, ada sprite atau karakter atau objek, itu sama aja ya nyebutnya ya. Terus ada lagi warna, ada lagi perulangan dan sebagainya. Kita mau buat dulu latar belakang. Nah, gimana cara buat latar belakang? Oke. Ya, kita akan coba mulai dari awal. Dasar banget. Kita import dulu ya. Import Pygame. Kalau Pygame cuman pakai gini aja Syam, nggak perlu model kayak turtle ya. Kalau turtle kan gini. From turtle apalagi import gini kan, all gitu kan, nggak perlu, kita cukup langsung ke Pygame-nya aja, objeknya langsung fokus ke bagian kelasnya Pygame atau modulnya Pygame. Udah, ini aja. Setelah itu kita jangan lupa kalau di Pygame awal kita mau membuat sesuatu berdasarkan yang di slide ini juga. Kalau Mister back to slide-nya, nah ini ada yang namanya Pygame init. Nah, ini wajib kita melakukan di awal ya, nggak boleh di akhir, nggak boleh dimanapun, pokoknya posisinya di awal. Yang namanya inisiasi itu adalah untuk memanggil seluruh kemampuan dari modul Pygame-nya. Jadi Mister balik lagi ke sini. Oke. Pygame ini. Nah, ini wajib di awal ya. Ini kalau udah kayak gini di running, udah oke nih, udah jalan. Maksudnya jalan Pygame-nya, nggak ada error. Tapi cuman sesaat aja kan, karena cuman kita inisiasi Pygame-nya. Berhasil, kita udah dapat semuanya. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita mau ngebuat ini, ngebuat latar belakang, ini kan ketentuannya, contohnya kalau ini ingin membentuk area sebesar 500 kali 500, lebar 500, tingginya 500 pixel. Caranya seperti apa? Caranya kita gunakan fungsi display. Pygame display set mode. Nah, ini yang akan kita pakai. Pygame, kita panggil modul Pygame-nya. Kemudian kita panggil fungsi display dan kita panggil fungsi set mode-nya. Kita simpan ke dalam variabel apapun namanya, misalnya jendela boleh, atau MW boleh, main window boleh, gitu kan. Kita buat yang sederhana aja, yang gampang dimengerti, main window, gitu ya. Kita buat di sini, kita define. Aku gak sengaja ngancurin rumah villager, jadi aku ganti atapnya. Oke, hati-hati ntar kena hujan loh my villagernya. Oke. Aku ganti atapnya pakai bedrock. Oh, udah, oke, sip. Nah, selanjutnya ini Mister mau lanjutin ya. Bedrock adalah batu yang paling susah dihancurin. Iya, bener, keras tuh. Pygame, kemudian display. Tapi aku dapat setengah stack.
dapat 1 stack lah. Lumayan. Set mode. Kemudian ukurannya. Nah, di dalam ini ukurannya. Jadi kita ngeset 500 kali 500 itu di dalam sebagai argumennya dari si set mode-nya. Bentuknya adalah tuple. Tuple itu bentuknya kayak gini. 500 dalam kurung, kemudian angkanya 500, lebarnya, tingginya 500. Nah, udah dapat nih. Sekarang ukurannya udah dapat, kemudian warnanya supaya dia ini ada ini ya, warnanya apapun dengan palet RGB. Palet yang dimaksud di sini untuk warnanya adalah kita menggunakan kode ya, Asyam ya. Kodenya kode angka, bukan hexa, bukan kita nyebutin red, enggak. Tapi wajib pakai kode angka seperti ini. Main window fill dulu. Untuk membuat warnanya kita pakai fungsi fill. Hanya perlu ini dan kita taruh beberapa bedrock biar gak bisa keluar. Oke. Kita pakai fungsi fill misalnya merah ya, 255,0,0. Nah, ini bisa kita lihat ke kalkulator RGB. Nah, ini kalau Asyam penasaran dengan kalkulator RGB, bentuknya kayak gini nih Asyam. Jadi Asyam bisa pencet warna apapun, masukkan warna apapun di sini untuk melihat, ngecek ini kalau warna seperti ini apa sih, atau menggunakan heksanya. Jadi Asyam bisa juga nanti terlihat dari heksanya. Heksanya nanti akan muncul juga di sini. Jadi RGB-nya berapa, nanti heksanya akan muncul, HSL-nya juga muncul. Ini kalau Mister buat misalnya 50, bisa kita otak-atik. Nah, jadinya agak orange. Tambah lagi 100 sebelah kanannya. Nah, jadi bisa kita pilih-pilih di sini warnanya. Ada di link ini, Mister ini ya. Copy di chatnya. Jadi nanti kalau Asyam ingin nyoba-nyoba ngelihat, bisa dilihat di W3 School. W3 School itu buat bisa belajar macam-macam juga, Python dan sebagainya. Oke, sekarang Mister balik lagi ke sini karena Mister pengen warna merah. Mister ingin jadi dia backgroundnya tuh merah. Nah, misalnya ini warnanya jadi 255 ya, 255 untuk warna merah. Kemudian Mister lanjutkan dengan bagaimana kalau ingin menampilkan dari sisi yang udah kita buat backgroundnya tadi. Cara nampilinnya kita gunakan yang namanya update display. Kok ngeblink? Nah, ini dia. Pygame display update. Jadi kita gunakan fungsi ini untuk menampilkan. Nah, sekarang Mister coba back to ini lagi ke bagian codingan Python-nya lagi. Nah, ini set. Kita panggil di sini pygame display update ya tadi ya. Pygame kemudian display update. Nah, ini ada kalau kita run nanti udah akan muncul jendela warna merah. Nah, ini kan kelihatan merah ya di sini ya. Ini kalau kita full screen, nah full screen ya, merah semua. Kita udah dapat nih cara ngebuat backgroundnya. Nah, Mister kasih deh di sini background. Oke, backgroundnya udah dapat. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan sprite-nya. Bagaimana cara kita buat sprite? Sprite itu bisa macam-macam. Bisa kita buat gambar sendiri. Bisa juga kita buat dari objek, ya kan? Ambil gambarnya dan seterusnya. Nah, caranya kalau kita membuat gambar sendiri, nah sekarang kita mau contohnya ngebuat segi 4 kotak ini. Jadi di sini ada 2 sprite sebenarnya umumnya. Gambar kotaknya, ya kan? Sama satu lagi adalah sprite-nya yang bertuliskan huruf kayak gini. Tanya, jawab, itu juga sprite namanya atau objek. Nah, sekarang kita mulai dari yang namanya gambar kotak. Untuk menggambar kotak, nah, Mister baik lagi, ini adalah untuk posisi atau code, implementasi code-nya untuk menggambar kotaknya. Cara menggambarnya, pygame kita ambil, kita panggil, kemudian kita panggil objek react. Bukan react, rectangle, dari rectangle. Nah, untuk posisi argumennya ada X, Y, kemudian lebar dan tinggi. Ini jangan kebalik-balik ya, kalau kebalik nanti bentuknya juga akan terbalik juga.
Jadi ada posisinya x, y, koordinatnya berapa, panjang lebarnya sama tingginya. Setelah kita tentukan rect-nya, kita simpan dalam variabel misalnya kotak atau rectangle boleh. Baru kita suruh pygame untuk menggambar. Caranya pygame.draw.rect. Kemudian kita panggil jendelanya kita, main window tadi, backgroundnya tadi. Kemudian kita mau isi apa warnanya si kotak tadi. Nah, setelah itu argumen terakhir adalah si variabel kotaknya. Nah, sekarang Mister coba akan praktekkan di dalam codingan Python sini. Sekarang kembali ke sini. Mister akan coba cek di sini. Kita gambar kotak, gambar kotaknya, gambar kotak. Kemudian kita buat definisikan variabelnya dulu. Misalnya kita mau simpan definisi variabel kotaknya itu atau setting kotaknya dalam variabel rect. Kotak aja deh, atau kotak aja biar kebayang ya, kotak. Kemudian kita panggil pygame-nya. Sekali lagi kita panggil pygame-nya. Kemudian kita panggil fungsi rectangle yang isinya ada koordinat x dan y. Misalnya akan coba koordinatnya itu di koordinat 100, 100 misalnya. Kemudian x-nya 100, y-nya 100. Setelah itu apa? Rectangle. Setelah rectangle untuk koordinat adalah panjang dan lebar dan tingginya. Lebarnya misal mau buat 200 pixel, tingginya cuma 50 aja, karena kan bentuknya tanya jawab, tulisannya kayak gini bentuknya. Nah, nggak terlalu panjang ya ke bawahnya, karena teksnya cuma sepanjang ini, selebar ini, setinggi ini. Jadi kita buat 50 aja cukup misalnya. Setelah itu kita nyuruh pygame-nya untuk gambar ya. Pygame draw rect rect. Kita panggil main window-nya. Kita mau gambar di mana? Di main window. Nah, itu ya maksudnya ya. Pygame suruh menggambar. Yes, aku akan menggambar gambar rectangle ya, gambar kotak. Di mana? Di main window. Di main window yang udah kita buat di awal tadi sebagai background-nya. Kemudian color-nya apa? Mau dikasih warna apa? Ingat ini color-nya, warnanya ini pakai kode ini ya, kode 2550 sama 0 RGB, istilahnya kode RGB. Nah, Mister bisa lihat di bagian ini Waitree School yang tadi Mister kasih ke Asyam tadi ya. Nah, ini misalnya Mister mau buat dia warnanya untuk kotaknya jadinya hijau. Kalau hijau, kalau nggak salah ini 255 sama 255. Yang ininya 0. Sekarang kalau kuning ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kita buat kuning aja. Oke, kan tadi merah sama kuning ya. RGB-nya kita copy, angkanya aja. RGB-nya nggak perlu. Jadi 255, 0 ini kita copy. Back ke bagian sini lagi. Kita masukkan di sini. Yes, 255, 0. Kalau ini di running, kita lihat dia akan muncul kotak. Wait, apa yang kurang? Oh iya, satu lagi. Tadi adalah variabel kotaknya ya. Kan yang kita akan mau menggambar variabel kotak nih. Nah, kotaknya diwipin. Nah, muncul ya. Kotak kuning di sini udah. Nah, ini nanti menjadi sprite yang pertama. Jadi gambar kotak ini merupakan sprite yang pertama. Nah, selanjutnya setelah gambar kotak ada tulisan tanya, gitu kan? Kita buat di sini. Gambar tulisan. Ini yang sprite 2 berarti ya. Dan ini bentuknya layer ya Asyam ya. Jadi kalau kita nyusunnya kayak gini, berarti yang ada di bawah ini gambar kotak, kemudian ditumpuk dengan tulisan. Nanti kalau ada lagi ditumpuk lagi dengan sprite selanjutnya dan seterusnya. Nah, jadi yang paling berkerja itu adalah main window-nya ya kan? Ya, yang paling bawah itu adalah main window-nya. Makanya ini kan posisinya ada di atasnya, jadi ketumpuk kan sama yang kotaknya. Oke, nice. Kebayang ya Asyam ya. Jadi kita ngebayanginnya kayak main layer. Layer pertama apa? Kasih window. Habis itu layer kedua kasih kotak. Habis itu di atas kotaknya ada tulisan apa? Tanya. Nah, itu juga layer ketiga berarti.
Nah, sampai yang kotak sama background kira-kira Asyam masih bisa mengikuti atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Oke, nice. Sekarang Mister akan back to slide lagi. Di sini Mister lihat, kita bisa lihat di presentasinya, ntar masih loading. Oke, nice. Selanjutnya kita mau masuk ke dalam sprite yang kedua, yaitu font. Tulisannya, teksnya. Gimana cara kita buat font? Nah, buat fontnya, setting tulisannya, kita bisa menggunakan perintah ini. Pygame font titik font huruf besar. Argumennya adalah tipe fontnya sama ukurannya. Kalau kita nggak tahu Oke. tipe fontnya, boleh pakai none. Jadi nanti akan default dari Python. Itu yang pertama. Nah, setelah itu, seperti biasa kayak rectangle tadi, suruh kita menyimpan ke dalam variabelnya. Tulisan apa yang mau ditulis. Masuklah ke variabel pertanyaan. Font satunya ini diambil, tadi kan soalnya kita setting fontnya dulu kan. Kita render. Kita render itu kita tulis maksudnya. Nih, tulis ya. Aku punya teks, nanti misalnya namanya Mr. Lukman, kemudian warnanya adalah ini 255 215 kodenya. Atau warna yang lain, misalnya warnanya putih. Kalau putih itu 255 255 255. Itu yang paling gampang tuh. Kalau warnanya hitam 0,0,0. Nah, nanti Asyam bisa explore di bagian sini warnanya. Nah, supaya nggak terlalu bingung dengan kode-kode warna, Mister menggunakan warna-warna yang primary dulu aja ya, biar nggak terlalu bingung juga Asyamnya nanti, jadi fokusnya lebih ke arah kodenya. Mister misalnya mau buat warnanya putih, sorry bukan putih, hitam. Jadi kalau hitam dia kodenya 0,0,0. Setelah itu nanti kita suruh si Pygame-nya. Kalau tadi kita kalau nyuruh gambar itu Pygame draw, kalau sekarang panggil window-nya, panggil background-nya, kemudian suruh dengan fungsi bleed di bagian terakhir. Kemudian kita tinggal masukkan parameter-parameternya yang tadi pertanyaan sama koordinatnya. Nah, kita praktekkan biar lebih terbayang lagi. Mister masuk ke sini. Sekarang pertama kita akan menentukan fontnya dulu. Boleh kita tulis nama variabelnya apapun, misalnya set font sama dengan tadi kita panggil dengan Pygame, fungsi font dan fungsi font F-nya yang besar. Untuk sementara kita gunakan fungsi nama fontnya kita ambil default dari si sistemnya, jadi kita pilih none untuk menandakan dia default. Ukurannya berapa Mister? Bebas. Kalau Mister kira-kira nih ukurannya 50 aja deh. 50 udah cukup mungkin ya. Nanti kita coba cek. Nah, setelah kita setting fontnya, kita suruh untuk ngerender atau tulis ya. Tulis ya pertanyaannya. Nah, ini misalnya question sama dengan font, set font, render. Apa tulisannya mau kita tuliskan? Misalnya nama Mister ya, Mister Lukman, koma. Setelah itu kita kasih dia nilai boolean true. Setelah itu adalah warnanya Mister mau warna hitam, tulisannya biar terlihat jelas 0,0,0. Setelah Mister dapat rendernya atau perintah untuk menuliskan, sekarang Mister mau implementasikan ke dalam layer si sprite tulisan tadi. Kita panggil main window-nya, kita panggil dengan, kita tuliskan dengan fungsi bleed. Bleed-nya pakai Z apa enggak? Enggak pakai. Bleed, kemudian panggil question-nya. Kemudian di sini yang terakhir adalah posisi XY-nya. Nah, supaya dia pas berada di layernya kotak, di atasnya layernya kotak. Tadi kan layer kotak Mister definisikan 100 sama 100 nih XY-nya. Kita samakan 100, 100. Nah, kalau ini di running, harusnya nanti akan ada tulisan di sini Mister Lukman. Kita coba running. Nah, sudah dapat. Jadi kita mainnya dengan menggunakan layer per layer. Nah, kalau sekarang ini berarti kita udah bisa implementasikan terkait dengan tugas kita yang di bagian pertama, yaitu tanya jawabnya.
bentuknya adalah seperti ini nih, tampilan defaultnya. Jadi ada tulisan tanya, bawahnya tulisan jawab. Nah, berarti kita bisa langsung buat untuk kondisi gambarnya yang seperti ini. Kita modifikasi dalam bentuk tanya dan jawab. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum Mister mau lanjut ke kelas, pembentukan kelasnya? Nggak ada. Nggak ada? Aman ya? Oke. Sekarang kita coba dulu dari yang apa sudah kita tuliskan ini. Nanti Mister akan ini ya, akan kopas ke ini, ke analisanya, supaya nanti Asam bisa coba-coba di ininya juga, di bagian course-nya juga. Sekarang Mister mau coba untuk menuliskan sesuai dengan apa yang ditentukan di soal. Jadi ini yang pertama adalah tanya, kemudian yang kedua adalah jawabnya. Berarti nanti Mister coba copy di sini aja. Jadi ada spread 1, spread 2-nya ini Mister copy supaya memunculkan yang bagian jawabnya, kotak jawabnya. Nah, kalau dilihat di sini, tadi kan supaya dia bergeser agak ke bawah, Mister akan ganti bagian Y-nya. Kalau tadi X Y-nya itu 100 dan 100, Y-nya 100, maka yang di bagian tanyanya, di bagian jawabnya nanti Mister mau buat agak sedikit ke bawah. Kalau tadi tingginya 100 sama 50 lebarnya, berarti kita buat misalnya 170 deh. 170. Nah, ini juga sama di bagian bawahnya. Kita set tulisannya 170. Dan ini Mister ganti jadi jawab. Sekarang Mister coba running. Nah, sudah muncul tanya dan jawab. Jadi ini sudah muncul pertanyaan dan jawabannya. Mister, ini kayaknya kemepetan deh di sebelah kirinya. Oke, kita akan coba geser ke kiri ya. Geser ke kiri dikit. Berarti kita ngomongin terkait dengan koordinat. Oke. Kalau kita mau membicarakan terkait koordinat, berarti yang harus kita rubah adalah pada saat kita setting tulisannya. Yaitu pada saat kita gunakan fungsi blink. Ya. Nanti boleh copy gak? Boleh. Copy. Nanti Mister akan copy ininya. Codingannya. Jadi nanti Asyam bisa langsung eksplorasi aja. Fokusnya di eksplorasi. Tapi kalau nanti mau coba ini juga setelah Mister Copy, mau buka lagi di laboratori buat coba-coba ininya, latihannya juga boleh juga ya Asyam ya. Oke, sekarang Mister akan coba masuk ke bagian ininya, ke bagian questionnya. Akan geser dikit ke kanan. Berarti X-nya yang akan Mister rubah. Misalnya Mister tambah 10 pixel. Kemudian satunya lagi juga 10 pixel. Jadi kalau kita running lagi, dia akan geser ke kanan dikit, nggak terlalu mepet. Nah, sudah lumayan bagus. Nah, habis itu kita ngelihat kayaknya kok kurang ke tengah nih Mister. Oke, kita buat lagi horizontalnya, berarti X-nya, Y-nya ya, Y-nya agak turun. Kita buat aja misalnya turun 5 pixel dari yang sudah ada, dan satunya lagi turun 5 pixel. Coba cek, apakah sudah cukup? Yes. Sudah lumayan ke tengah. Nah, tampilan awal untuk Pygame kita yang di awal sudah cocok nih. Nah, sekarang lihat perintah selanjutnya. Kalau warna bebas, nanti Asyam boleh eksplorasi warnanya juga ya. Misalnya warnanya Asyam mau pingin warna hijau, warna kuning, atau paduannya warna yang lain, purple, ungu dan sebagainya, aquamarine dan sebagainya boleh. Tapi ingat yang kita pakai yang di sini ya, pakai warna, kode warna RGB. Nah, ini dia. Yang kita copy nanti ininya, kode warnanya aja. Mulai dari dalam kurung sampai angka-angkanya di dalamnya. Yang ada di ini ya, yang ada di link untuk ke bagian W3 School-nya. Nah, sekarang kita terbalik lagi ke sini. Nah, untuk mempermudah kita supaya kita lebih enak lagi manggil-manggilnya, ini kan tadi Mister pakai copy-copy dan panjang ya codingannya. Mister akan buat kelas. Nah, bagian ini tadi yang pertama nih udah oke nih. Udah ada muncul pertanyaan dan jawaban. Tanya dan jawab. Nah, sekarang kita buat program kelasnya. Nah, di sini misalnya di dalam Oke, silakan. Nah, ini Mister akan copy dulu. Sudah Mister. Sudah? Oke. Mister lanjut ya. Selanjutnya Mister akan buat kelasnya. Nah, kelasnya masih ingat ya pembentukan kelasnya ya.
kelasnya itu selalu di atas, di bawah import. Caranya menuliskan kelas, ini udah masuk ke bagian ini. Oh, oke, sip. Kelas, kemudian ini namanya kebetulan di sini dimintanya text area nih Asyam. Text area. Oke. Text area titik 2. Kemudian apa dalamnya? Apakah butuh konstruktor atau butuh metode saja? Nah, setelah kita lihat di sini, instansinya adalah segi 4 dengan label. Oke, berarti kita butuh cuman segi 4 dan labelnya saja kan. Labelnya itu adalah teksnya ini yang tadi judulnya. Yang tanya ini adalah labelnya, segi 4-nya adalah kotak ini. Kita buat aja langsung metodenya. Berarti kita nggak butuh konstruktor. Konstruktornya masih belum dibutuhkan. Def segi 4 kurung buka kurung tutup self. Nah, ini wajib ada ya selfnya ya. Mau ada konstruktor mau nggak ada, wajib ada selfnya. Itu nge-refer ke metode maksudnya ya, bukan ke fungsi. Kemudian kita copy aja. Yang pertama kan segi 4. Segi 4 tuh ada ini, gambar kotak. Berarti ini kita copy aja. Kita copy semuanya. Kita copy, kita taruh atasnya. Set. Kita betulin dulu. Nah, setelah kita copy, nah ingat di dalamnya ini adalah merupakan suatu atribut. Bukan atribut, properti kalau kita ngomong di ini ya, di apa itu namanya? Di text area. Nah, properti ini bisa bermacam-macam. Nah, ada caranya menggunakan konstruktor atau yang kedua hanya menggunakan metode. Best practice-nya kalau di sini meskipun nggak disebutkan apa konstruktornya dan sebagainya, best practice-nya itu kalau bisa saat itu mempunyai sifat yang sama terkait dengan konstruktor itu, maka propertinya maka lebih baik dijadikan konstruktor. Tapi kalau enggak, jadikanlah parameter dari suatu fungsi atau suatu metodenya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini 100 fungsinya. Terus pada waktu kita buat yang kedua, nah ini udah berubah nih. Jadi tidak lagi menjadi kondisi parameter si kotaknya. Nah, supaya lebih enak kita mendefinisikannya, maka buatlah di dalam sini sebagai parameternya. Jadi mulai dari X-nya, kita masih jadi parameter, Y-nya, ini tadi ya, X, Y, kemudian width-nya, lebarnya, height-nya, yang 50, dan yang terakhir adalah warna. Ini dia, warna ini. Warna. Nah, atau color ya, biar bahasa Inggrisnya semua. Oke. Color. Setelah itu baru ini kita ganti X, kita ganti Y, kita ganti width, kita ganti height. Dan terakhir di sini karena color bentuknya udah tapel, maka ini langsung aja kita bentuk color. Nah, selesai. Untuk yang segi 4. Yang segi 4 ini nanti udah kita cover di sini, kelas ini. Yang terakhir adalah tulisannya. Ini kan sama ya, gambar kotak sama tulisan, ini juga sama gambar kotak tulisan. Berarti yang terakhir adalah ini. Tulisan tadi mereka tadi di soal menyatakan dengan label misalnya namanya. Oke, kita ganti nama label. Kemudian kita copy ini. Kita copy aja supaya kita nggak perlu setting ketik-ketik lagi. Karena pada dasarnya sama. Dan yang perlu kita sesuaikan di sini adalah sama seperti sebelumnya, parameternya. Parameter yang dipakai apa di sini? Ada ukuran yang mungkin akan berubah. Berubah nggak kira-kira? Kalau nggak berubah, coba kita lihat di sini. Yang dibutuhkan 50, non 50. Oke, berarti nggak perlu kita buat untuk ukurannya. Untuk yang sekarang ya. Nah, tapi yang berubah itu ini. Ada yang nanti pilihannya tulisannya tanya, satunya lagi jawab. Berarti kita buat di sini. Teks, misalnya. Teks. Kemudian, apalagi? Warnanya ini 000 semuanya apakah warna hitam? Oh udah warna hitam, nggak perlu kita rubah. Terus XY-nya, nah X-nya berubah nih. Ini satunya 110, ada lagi yang Y-nya 175. Nah ini 105 sama 175. Berarti XY-nya ada kemungkinan berubah. X, Y. Kita buat X, Y.
Oke, sekarang udah kita buat semua. Metodenya udah jadi. Sekarang waktunya untuk membuat inisiasi kelasnya atau objeknya. Jadi ini semua 4 baris ini akan kita ganti dengan objek. Caranya seperti apa? Sekarang kita buat question. Tanya aja ya, tanya. Jadi kita nanti kan akan ngebuat konstruktor inisiasi objek tanya dan jawab. Tanya sama dengan kita buat assign ke teks areanya. Teks areanya nggak ada konstruktor, jadi tidak perlu kita isi dalamnya. Kemudian selanjutnya kita buat kotaknya. Nah, sama seperti ini tahapannya. Gambar kotak dulu, baru gambar tulisan. Tanya, kemudian kita panggil fungsi segi 4. Isinya apa? Koordinat yang sama dengan ini. 100, 200 lebarnya, tingginya 50. Sesuai dengan ini. Dan satu lagi, colornya apa? Colornya ini. Di copy sampai ke bagian yang diisi adalah sampai ke bagian bentuk tapelnya ya. Tapelnya itu yang dimulai dari kurung buka sampai kurung tutup ini. Ini adalah warnanya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ini nanti sudah otomatis akan menggantikan gambar ini. Jadi kalau ini Mr. Comment, spread satunya, dia udah akan langsung menggambar kuning juga di sini. Sekarang coba Mr. Rani. Nah, langsung gambar kuning juga kan? Kalau ini coba Mr. Comment juga deh, biar kelihatan. Nah, tanya. Sekarang Mr. hidupin. Jadi cuma dengan 2 baris kita sudah bisa membuat sprite yang berbentuk kotak. Nah, udah jadi. Berarti ini udah nggak butuh lagi. Mister akan hapus ini. Hapus. Selanjutnya yang tulisan. Tulisannya juga sama. Dari variabel tanya, kita buat label. Labelnya apa isinya? Dimulai dari teksnya apa dan koordinatnya apa. Kalau ini teksnya tadi adalah tanya. Kita bisa konversinya seperti ini, tanya, koma, koordinatnya berapa? Jawab. 110. Ya, gimana Syam? Ada yang mau ditanyain? Enggak. Belum? Oke. Koordinatnya 110 sama 105. Nah, Mister ini juga akan komen. Kita running juga sudah berhasil. Berarti ini juga bisa kita hapus. Tuh, bayangkan. Ada 8 ditambah 3 baris tadi ya. 11, 4, 7 baris hanya kita bisa buat dalam 3 baris. Itulah fungsinya kelas. Jadi lebih mudah dan lebih enak kita ngodingnya. Nah, setelah itu adalah kita buat yang gambar keduanya kan, yang bagian jawabnya. Tinggal kita copy aja ini. Kemudian kita ganti namanya misalnya jadi jawab. Ini juga jawab. Ini juga jawab sesuai dengan variabel yang kita pakai di depan. Selanjutnya koordinat dan ketentuan warnanya. Nah, kalau ini tadi 170 ya di sini G-nya. Kemudian dia lebarnya sama 200 sama 50, tingginya, warnanya sama juga. Dan ini tulisannya jadi nanti jawab. Oke. Nah, ini juga koordinatnya 110 sama 175. Jadi ini Mister akan hapus. Coba Mister akan hapus. Apakah nanti tampilannya sama? Tara. Sekarang tanya dan tanya. Sebentar, ini kok tanya dan tanya? Ini harusnya jawab. Oh. Ini mana nih? 110. Kelewatan nih Misternya. Coba cek lagi. Tadi untuk rectangle-nya, kotaknya sudah ada 110. Sekarang jawab di label area. Oke. Sudah betul ini.
Coba komen dulu ya. Nah, masih tanya dan tanya. Apa yang terjadi? I green, bro. Oh iya, ini pakai question ya. Questionnya di sini adalah tanya. Nah, ini kita ganti teks ya. Lupa, Mister. Jadi teksnya nanti akan menjadi variabel yang berubah ya, Asyam ya di sini. Oke. Jadi Mister kurang teliti di bagian coding untuk variabel teksnya sebagai parameter. Sekarang dia harusnya jadi tanya dan jawab. Oke, sesuai dengan masukan input yang udah kita berikan. Jawab. Kalau ini kita ganti jawaban, misalnya apakah sama juga? Jawaban. Oke, nice. Untuk yang pertama, tampilan pertama sebelum game dimulai sudah oke. Berarti tanya dan jawabnya udah oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam perintah selanjutnya, yang terakhir, yaitu yang kedua ya. Tambahkan kode game dengan 2 objek untuk menampilkan pertanyaan dan jawaban. Oh, ini tadi udah objeknya nih tadi ya, tanya sama jawab. Udah. Yang ketiga berarti buat beberapa pilihan pertanyaan dan jawaban. Pasang untuk menampilkan pertanyaan acak ketika memencet key. Nah, ini konsepnya sama seperti Scratch, Asyam. Di Asyam kalau pernah buat game, pernah buat animasi, kan kita gunakan forever ya, loop forever. Atau bisa juga kita gunakan repeat until misalnya. Itu boleh juga. Nah, konsepnya sama. Jadi kita buat iya ya, Asyam soalnya pernah buat kayak gituan. Iya, bener banget. Jadi kita buat loop juga sama. Kita buat loop untuk ngecek kondisi yang akan kita gunakan. Kondisi yang akan kita gunakan apa sih? Yaitu tadi untuk membuat si program kita bisa mendeteksi tombol key dan tombol A. Nah, sebelum masuk ke dalam bagaimana cara mendeteksi tombol key dan tombol A, Mister akan coba buat loopingnya dulu, forever loopnya dulu. Nah, apa sih yang di forever itu nanti Mister yang akan ditaruh di dalam codingan forever? Nah, ini Mister hapus dulu biar gak terlalu panjang. Jadi di dalam forever nanti kita akan membuat codingan seperti ini, sesimpel ini, while true. Ini udah forever loop kan? Kalau di codingan Python lebih enak, jadi lebih fleksibel banget. Tinggal kita buat ini yang akan kita ulang-ulang. Kenapa kok ini kita ulang-ulang? Karena kita akan mendeteksi update dari display yang akan kita tampilkan atau codingan komponen yang mau kita tampilkan. Tadi kan kita menampilkan tanya sama nampilkan jawab. Nah, ini kita ulang-ulang aja. Cuman hati-hati. Di dalam Python atau di dalam pemrograman lain ya, defaultnya kecepatannya itu berlipat-lipat, Asyam. Jadi kalau ini langsung kita running, ngehang ininya. Webnya ngehang. Webnya berhenti nanti. Nggak bisa diklik-klik. Mister akan coba ya supaya Asyam kebayang. Tapi Asyam jangan coba di punyanya Asyam ya. Mister akan demonstrasikan yang Mister maksud. Nah, ini ya. Mister akan langsung forever loop di sini tanpa ada embel-embel apapun. Secara algoritmanya sebenarnya benar, dia akan membuat displaynya secara terus-menerus. Kita akan running. Nanti lihat di punyanya Mister ya. Ini Mister running. Klik. Nah, nggak bisa di stop ini, Asyam. Ini nggak bisa di stop. Ini udah ngehang nih punya Mister. Codingannya yang ngehang ya. Webnya yang ngehang. Webnya sana yang ngehang. Karena apa? Terlalu cepat. Kita perlu jeda tuh kan. The page isn't responding. Langsung not responding. Jadi segitu nge-lag-nya, soalnya di punya Asyam karena nge-lag-nya sampai gak muncul apa-apa, cuma tulisan doang. Oh iya. Kalau ini karena memang kebetulan programnya yang kita buat ngehang nih, Asyam. Nah, ini muncul lagi nih. The page is not responding. Kita wait. Sampai kapanpun kita wait, kita nggak akan bisa membuat program ini jalan lagi. Gimana caranya supaya ini nggak terlalu cepat bagi pemrograman sana, atau bagi webnya, atau bagi komputer kita? Kita buat yang namanya frame per second. Refresh rate-nya. Jadi kayak kalau kita main game, kalau Asyam pernah main game, contohnya kayak Mobile Legends, di sebelah kiri itu ada namanya FPS. FPS itu frame rate per second. Semakin tinggi framenya itu semakin bagus.
dia akan ngulang save per detiknya itu gambarnya itu makin banyak, itu makin bagus, makin detail. Nah, karena ini kondisinya masih sedikit nggak terlalu kompleks, warnanya nggak kompleks, objeknya nggak kompleks, kita buat frame rate-nya kecil aja, misalnya 40 atau 30 dan sebagainya. Itu hanya untuk ngebuat jeda ke pemrograman, ke si sistemnya, bahwa ini loh ada jeda sebesar 40 frame ya. Setelah 40 frame kamu tampilkan. Jadi jangan unlimited frame gitu. Kalau ini unlimited frame nih namanya, dia nggak bakalan nampilin karena framenya akan diulang terus sampai dia ya bosen gitu, sampai dia ngeheng kayak gini. Jadi jangan dibuat kayak gini ya, jangan dibuat secara lugas seperti ini. Jadi kita perlu yang namanya jeda. Kalau di dalam Scratch kita butuh namanya wait. Nah, sama seperti ini. Mister exit dulu. Exit. Tidak bisa diklik. Mister akan coba. Aduh. Oke, sebentar. Kayak gini ya Mister nih. Nah, Mister jadi ngeblank. Nih Asyam kayak project yang ini bukan nih? Asyam kasih lihat ya. Ya, mana coba. Asyam ini baru bentar buatnya, cepet Asyam kalau buat project di Scratch. Oke. Ini ya kan kalau nggak berhenti. Nanti kita pencet yang misalkan ini. Nah, mesti loading nih. Kalau Mister berhenti. Asyam. Oke, gimana coba? Nah, ya kan ini kan loadingnya kan soundnya kan diulang-ulang terus kan sama Asyam kan, nggak berhenti. Tapi ketika dia melakukan perulangan sound yang kedua, dia kan sedikit, kalau tadi Asyam dengar agak sedikit berhenti dikit banget. Det terus det itulah weightnya Asyam. Jadi itu yang kita buat frame per second. Coba denger ya, pas pakai bagian terakhirnya. Oke, dulu. Nanti kalau kelihatan, coba di running, gak apa-apa. Sembari kita lihat, kita dengerin. Ada kerasa nggak jeda dikit? Asyam nggak custom aja, Asyam suka custom karakternya sih. Jadi Asyam kebayang ya, yang dimaksud frame per secondnya itu atau tick nanti kita sebutnya itu adalah jeda sedikit untuk membuat si update displaynya ini nggak jadi repeat unlimited, dan framenya itu nggak sampai panjang banget sampai unlimited, tapi dikasih jeda 40 kamu display 40 kamu display gitu. Jadi setiap dia repeat 40 kali tak 40 set dia display. Oh ini gambarnya, teks sama tanya dan jawab. Tak lagi dari display lagi. Tak lagi 40 lagi display. Oke ya. Jadi Mister sekarang coba untuk masuk ke ininya lagi. Ke bagian gambarnya lagi. Ke bagian programnya lagi. Mana tadi Mister buka dulu programnya, tadi ketutup karena langsung ngehang. Oke, nah ini tadi. Mister akan buka ke screencast ulang lagi. Mana tadi? M6P1 ya. Salah. New project. Pygame. Nah, ini dia. Oke, nah ini tadi yang Mister ulangi lagi sampai sini tadi ya terakhir. Nah, jadi kita butuh yang namanya tick atau kita ngomong jeda, atau kita bisa bilang ketentuan untuk frame-nya yang akan kita buat supaya dia langsung ditampilkan. Kita lihat di sini di bagian PowerPoint-nya. Nih, di sini ada yang namanya, kita back dulu ke atas. Jam sama dengan Pygame time clock. Kita gunakan fungsi time pada modul Pygame. Jadi kembali lagi ke sini. Misalnya di sini kita nggak nyadar udah jam 10-an. Oh iya. Ini kayaknya 10.30 nih barusan kemarin, insyaallah sama kayak kemarin. Kita coba ya. Semoga selesai 10.30. Insyaallah selesai sih. Tinggal dikit lagi ini. Tinggal kita membuat aplikasi perulangannya. Kalau udah coding kayak gini sering nggak sadar ya kita ya. Oke. Jam misalnya Pygame atau waktu aja deh, waktu Pygame titik kita pakai fungsi time dan clock. Time kemudian clock. Kita panggil clocknya C-nya besar ya, C-nya besar. Nah, ini
kita initiate objek waktunya, kemudian kita panggil waktunya ini fungsi tick. Nah, fungsinya ini dimasukkan ke dalam perulangan. Jadi nanti perulangannya itu kita batasi frame-nya itu hanya 40 detik. Bukan 40 detik. 1/40 detik. 1/40 detik. Bukannya 1/60. Ya itu kan kalau yang biasanya ya Syam ya. Ini Mister buatnya agak kecil frame-nya. Kita ngomongin frame-nya. Bukan satuan second-nya. Jadi 1 detik itu untuk 40 frame. Kebayang nggak? Jadi kalau kayak gini misalnya Mister Kebayang. 1 deh. 1 aja misalnya. Kalau ini 1. Jadi Mister punya misalnya 80 musik, 2 musik. Nah, Mister mau ngedengerinnya 1 musik 40 kali. Jadi setiap 40 kali di play ada jedanya ya kan? Kurang lebih seperti itu kalau ke musik. Sip, mantap. Kurang lebih seperti itu dapat. Jadi kalau nanti ternyata misalnya ada 1 nih, contohnya kalau ini kan gambar nih ya, Mister akan coba play, dia akan membuat jeda sebanyak 1 detik, kemudian dia akan muncul lagi 1 detik lagi, 1 detik lagi, 1 detik lagi. Karena kebetulan ini warnanya sama, jadi nggak akan terlihat perbedaannya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan udah bisa di close. Nah, sekarang Mister akan coba 40 frame per detik supaya nanti kita akan melihat bagaimana kecepatan pada saat dia mengganti tanya dan jawabnya. Nah, ini kalau udah kayak gini udah aman nih kita. Nah, udah aman nih kita. Jadi kita udah bisa stop nih dan sudah bisa tampil setiap 40 frame dia akan menampilkan hasilnya. Nah, kita langsung masuk ke bagian cara membuatnya membaca tombol event yang ada di dalam keyboard kita. Ini dia sekarang. The last step. Nah, the last stepnya adalah seperti ini. Kita gunakan fungsi event. For event in pygame event.get dan seterusnya. Kemudian ini adalah tombol yang akan kita tekan. Oke, Mister akan coba langsung masuk ke bagian ini dulu ya, bagian bentuk code-nya ya. Bentuk code-nya seperti ini. Oke. Kirain tadi suara apa, Syam? Ternyata suara gamenya ya. Kayak gitu kan Mister contohnya. Yes, kurang lebih seperti ini. Nah, mantap tuh ya. Nah, sekarang coba Mister lanjutkan lagi ya. Jadi bisa lebih terbayang nanti untuk tombol eventnya sekarang. Jadi bentuk eventnya kayak gini ya, nanti akan kita buat. Jadi Mister langsung coba sekalian ngetik dan sekalian menjelaskan Asyam. Yang pertama adalah kita buat fungsi. Kenapa kita pakai for? Karena kita mau menyeleksi. Kita mau ambil yang key down saja. For event in pygame dot event dot get titik 2, kemudian if event, kalau eventnya itu type-nya adalah pygame key down. Pygame iya. Ya, jadi maksudnya adalah tombolnya kita pencet gitu ya. Kalau event tipenya itu yang kita dapatkan adalah tipe key down, maka apa yang mau kita cek lagi? Kita mau ngecek tombolnya itu tombol apa ya? Caranya sama dengan kalau tadi ketentuannya huruf key untuk mengenerate random pertanyaan. Berarti di sini kita kasih nama, kita panggil fungsi modul pygame dulu. Kemudian K, jadi key-nya apa? Dari key underscores huruf key. Apa yang terjadi nanti? Nah, ini baru nanti tindakannya apa. Misalnya Mister ini kasih tanda dulu ya, print tombol key dipencet. Tombol key dipencet. Oke. Nah, sekarang Mister akan coba running nih. Running. Nah, sekarang Mister pencet tombol key ya. Nanti di atasnya harusnya muncul sesuatu. Diklik dulu, habis itu tombol key dipencet.
Nah, tombol key dipencet, muncul ya. Sekali lagi, tombol key dipencet, tombol key dipencet, tombol key dipencet. Nah, jadi kita sudah bisa membuat event untuk ininya ya, tombol yang bisa ditekan ya. Nah, ini kalau kita buat Mister penasaran nih, aku Mister kenapa kok tadi ini munculnya cepet ya? Kalau itu misalnya waktu tiknya dibuat 1 frame per detik gimana? Kita coba. Kita stop dulu. Munculnya nanti akan muncul per detik. 1. Betul-betul per 1 detik. Kita running lagi. Harusnya akan Gak muncul. kelihatan Mister, soalnya Mister cuma ngampilin menangani event keyboard. Menangani. Oh, astagfirullah, salah. Oke, sekarang yang ini. Oke, sudah muncul yang untuk ininya, Python-nya. Oke ya, tadi itu Mister udah demo, Mister ulangi lagi yang 40. Udah. Oke, jadi ini nanti kita buat 40, ya kan? Setelah itu kita running di sini. Oke. Nah, kita akan coba cek. Oke, sekarang tombol key-nya dipencet. Berarti selanjutnya kita perlu membuat fungsi supaya nanti pertanyaannya akan jadi random. Nah, gimana caranya? Kita buat di sini dulu. Yang pertama kita buat fungsi dari question-nya. Pertanyaannya apa aja? Misalnya, kalau Mister ini di sini pertanyaannya adalah siapa namamu? Satu lagi, apa hobimu? Kita buat 3 aja ya. Apa hobimu? Kemudian di mana tempat tinggalmu? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Oke, ini questionnya. Kemudian kita buat di sini karena dia pengennya random, kita buat random integer. Jadi kita buat variabel dulu acak sama dengan randin. Angka 0. Kenapa 0? Karena index array itu dimulai dari 0 ya, Asyam ya. Dari 0 Ya. sampai n min 1. Berarti 0 sampai di sini 2. 0 1 2 random integernya. Oke, nah selanjutnya adalah ini Mister hapus dulu. Kita buat ini yang bagian pertanyaan ini tadi kita akan tumpuk di atas. Tapi jangan lupa kita main layer ya. Kalau kita main layer berarti ini semuanya mulai dari rectangle sampai ke label kita kopas di sini. Kita kopas di dalamnya. Kemudian ini kita masukkan. Nah, good. Nah, ini menjadi question. Kita ambil variabelnya. Terus dalam indeksnya adalah indeks dari acak. Nanti dia akan membuat question mengenerate secara acak. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah ini berhasil mengenerate secara acak questionnya. Nah, Mister coba pencet key. Put randin. Randin is not defined. Berarti kita belum mendefinisikan import random. Iya, from random ya kan? Import randin. Import all juga boleh. Karena Mister butuhnya randin, Mister akan coba masuk ke randin saja. Karena lebih efisien secara memori. Oke, setelah itu kita running lagi. Nah, sekarang kita klik, kemudian Mister pencet nih key-nya. Tuh, udah berubah kan? Dia ngeblink kan? Blink. Ini adalah frame rate-nya. Tuh, dia akan berubah terus. Nah, kalau di sini kita lihat sepertinya kurang lebar nih ke kanan. Kita perpanjang ya. Berarti lebarnya kita buat lebih panjang lagi, misalnya 250. Ini kita set dulu. Panjangnya kita 9 menit lagi 10.30. Oke, ini insya Allah udah selesai. Setelah ini kita kelar sudah. 250. Kita buat semuanya 250. Kemudian kita coba lagi. Set. Kita pencet key. Oke, semuanya sudah kembali normal. Oke, sekarang bagaimana dengan yang jawab? Cara yang sama. Kita buat dulu di sini answer. This jawabannya. Kita stop. Kita buat answers
sama dengan siapa namamu, misalnya Asyam. Oke. Hobinya Asyam apa nih? Hobinya aku. Apa? Hobi aku. Hobi Asyam? Main bola sama main petak umpet. Oke, main bola. Satu aja ya, kita ambil ya, ntar kepanjangan. Sekarang tinggalnya di mana? Di Bekasi ya? Iya. Oke, Bekasi. Oke. Nah, sekarang cara yang sama kita copy aja ini Asyam. Kita copy, kemudian kita buat di sini set. Nah, kita buat A sekarang tombolnya. Kalau tadi key, sekarang kita buat tombol A. Nah, cuman yang perlu diingat adalah ini bagian ini, jawabnya. Definisi untuk pendefinisian sprite-nya kita harus copy yang punyanya jawab ya, bukan yang punyanya tanya. Nanti dia akan override yang tanya. Jadi ini kita ganti jadi jawab. Set. Nah, ini kita betulin dulu. Oke. Terus yang ini sama kita buat jadi answer acak. Answers acak. Nah, sudah deh. Sekarang kita coba ya. The last step, apakah dia berhasil semuanya? Sekarang yang tanya, Mr. Pencet key. Oh, udah berganti. Kalau jawabannya, sekarang Mr. coba pencet A. Oops, answer is not defined. What happened? Oh iya, ini beda S nih. Ini kurang S. Maaf. Oke, answers. Kita ulang lagi. Yang tadi key-nya udah berhasil, sekarang A-nya. Oke, sudah berhasil juga. Apa hobimu? Main bola. Kalau yang ini tinggal di mana? Di Bekasi. Jadi udah selesai nih semuanya, mulai dari permainan bahwa latar belakang dan keterangan ditampilkan semuanya udah oke. Teks area kelasnya juga udah oke. Jawabannya juga udah random saat kita pencet tombol A dan random pada saat kita mencet tombol Q-nya. Nah, sekarang Mister coba kopas dulu ya. Ke Asyam, Mister kirim ke chatnya. Oke, nah itu coba Asyam running programnya apakah berhasil seperti yang punya Mister. Nah, Mister akan cek. Kontrol C. Jadi kita buat game sederhana dulu, buat sprite-nya dalam bentuk kotak, kemudian dalam bentuk teks. Nah, itu selesai. Punya aku gak jalan. Punya Asyam mana? Punya aku gak jalan, Mister. Mana laboratorinya? Kok laboratorinya, course-nya? Mister masih ngelihat di paper Minecraft-nya Asyam. Bisa screencast. Oke, sebentar. Aduh, salah. Asyam mulai ya. Oke, mana coba? Sabar. Ini nggak bisa gerak. Nggak, Asyam nggak bisa ngapa-ngapain. Mana nih? Mister tadi Asyam refresh dulu, nunggu sebentar. Oke. Coba di refresh dulu ya. Nanti di copy, kemudian coba dicek dulu semuanya apakah sudah sesuai aturannya, spasinya, tabnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita testing ini, kita debugging. Kita testing. Udah refreshnya belum? Udah. Sudah? Mana coba? Di scroll ke bawah dulu, Mister mau coba lihat codingannya. Apakah sudah selesai, ada sesuai semua? Punya Asyam ini freeze apa memang belum di scroll ya? Udah di scroll belum? Asyam ini nge-freeze. Asyam nggak bisa ngapa-ngapain. Asyam minta tolong ayah dulu ya. Oke. Nanti coba di close tab-nya aja. Nah, ininya. Tab course-nya. Ini nggak bisa diambil. Sudah bisa kan ya?
Suara Mister kedengaran nggak di sini? Kedengeran tapi sebentar ya, Mister. Oke, siap. Kirain suara Mister ini putus juga. Ini lagi hujan. Di sini. Iya. Kalau nge-freeze nanti bisa coba di close tab-nya, nanti dibuka lagi course-nya. Yang tab course-nya aja ya, jangan yang online lesson-nya. Nanti kalau online lesson-nya, Save dulu. Takutnya nggak bisa. oh ya, Nggak bisa bisa. set dulu. Habis itu, Nggak bisa tapi di pause nggak bisa. Di close nggak bisa. Di apa-apain nggak bisa. ya coba di ini dulu, di close aja tab-nya, tab course-nya aja nggak apa-apa. Sabar, Mister. Nanti dibuka lagi. Tapi yang course-nya Sabar, aja ya. langsung lagi ngobrol. Oke. Nah, di sini juga hujan nih. Iya, sama dong. Lagi dingin. Please. Gak ngulang dari awal. Yap. Mr. Lukman, Yes. ininya ada yang aneh. Oh, ini Sabar, Asam berusaha. karena oh, Mister tahu. Bentar. Ya. Ini yang Asyam kopi ini belum lengkap nih kayaknya. Makanya dia jadinya ini apa ngehang kayak Mister. Oke, nanti coba Nah, Mister. ini Asam nih, Asam udah. Asam buat ulang dan Asam benerin dulu ya, Mister. Oke, tapi jangan di running dulu ya Asyam ya. Ntar Mister mau cek dulu. Ini kayaknya chatnya ini kurang lengkap nih codingannya nih. Kalau Mister lihat nih di chatnya nih, dia nggak copy semua. Apa tuh yang kurang? Nah, coba Mister lihat dulu yang punya Asyam. Yang udah di copy apa? Coba. Kalau Lain. coba di share screen lagi. Screencast dulu. Sebentar Mister. Oh iya, lupa, maaf. Oke. Sabar. Asam harus screencast dulu. Oke, coba Nah, scroll ini. ke bawah. Scroll ke bawah dulu. Nah, itu dia ternyata ada yang kurang. Oke. Aca. Oh, ada Aca. Iya, makanya itu kurang. Jadi itu bagian dari while true itu Asyam hapus. Mulai dari while baris ke 33. Ntar Mister copyin lagi deh. Mister copyin lagi. Dari 33. 33 ke bawah itu Asyam hapus saja. Nanti Mister copyin lagi. Oke. Itu kurang lengkap itu, pantesan. Dia nggak pakai tick, makanya tadi kejadiannya sama kayak punya Mister tadi, ngehang. Gak pakai tick maksudnya? Nah, ini Mister cobaan nanti lihat lah ya di bagian chat ya. Ada Mister yang baru lagi, mulai dari while true sampai ke bawah. Coba di copy lagi. Udah punya Asyam? Oh, soalnya chatnya tadi gak cukup ya? Chatnya nggak cukup, kepotong dia. Acak itu tuh harusnya variabel acak maksudnya. Jadi nggak cukup ternyata. Bentar, Mister nanti kalau udah copy coba bisa cek lagi ke bawah ya. Nah, itu tadi yang Mister maksud tick itu yang baris ke-45. Waktu titik tik, fungsi tik untuk membuat frame rate-nya 40 image per second. Nah, sekarang coba di play sama Asyam. Apakah berhasil nggak sama seperti Mister? Kalau jangan ngehang. Oke, tadi. Udah. Sekarang pencet tombol A atau key. Oke, good job, nice. Nah, nanti itu listnya itu boleh Asyam modifikasi tuh Asyam. Asyam mau buat apa, nama apa, atau pertanyaan apa, boleh dimodifikasi juga. Oke, kebayang ya. Jadi kita udah bisa nih membuat kondisi. Pas banget Mister Asyam mencet Q dan A berbarengan terus jawaban sama pertanyaannya pas muncul bareng. Kebetulan itu kan random. Bisa jadi sama, bisa jadi nanti beda. Sama lagi tuh. Sama lagi. 3 kali sama. Gak salah. Yang gak masalah. Oke. Jadi sini ada yang mau ditanyakan Asyam? Ada. Ada, aman? Nanti kalau Asyam mau modifikasi, boleh modifikasi ini nanti jadi gamenya yang lain atau jadi ide yang lain.
Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti tanya ke Mister ya. Seperti apa misalnya ada Oh, kendala nih Mister. Mr. Lukman, Ya, apa tuh? Asyam dapat dapat Asyam jadi tahu nih. Asyam itu ada di HT lagi di Well Tree School. Mm-mm. Oh, iya kan? Iya Nah, benar. Asyam melihat ada piton. Nah, Asyam ke piton. Nah, Heeh. ada try it yourself. Nah, Asyam pencet. Abis itu Asyam jadi kayak gini nih, Mister. Benar. Bagus banget untuk nyoba-nyoba buat kode-kode nih. Bener. Waitress School itu emang buat nyoba-nyoba kode juga bagus tuh. Makanya kalau Asya mau nyoba-nyoba bisa tuh lewat Waitress School juga boleh belajar di situ juga. Tuh kan? Nah, iya bener banget. Nah, itu bisa juga itu dibuat kayak gitu. Cuman kalau Waitress School ini kayak import dari pihak ketiga kayaknya belum bisa deh. Kayak Pygame itu belum Kenapa? support ya, karena dia masih built-innya punyanya si Python, bukan yang kalau punya kita kan yang algoritmik dia udah punya modul-modul yang dibutuhkan kayak Pygame, Turtle dan sebagainya. Nah itu udah diinstal sama si algoritmiknya, tapi kalau yang ini belum diinstal kayaknya ya. Mister melihat itu masih built-in biasanya si Python seperti apa. Kalau untuk mencoba hal sederhana, array, tuple, kelas bisa nih jalan. Asya bisa eksplorasi di sini juga. Tuh kan bisa juga tuh. Hello world cool. Itu bisa dicoba-coba juga buat Asyam. Untuk yang lainnya juga bisa dicoba-coba Python. Misalnya Asyam penasaran dengan fungsi yang lain di Python. Mr. Lukman, Mm-mm. paling gak enak tuh kalau nge-spawn di tengah-tengahnya itu. Kalau ke Nether nge-spawn di biome Blackstone. Kenapa? Blackstone itu kayak ada tiang-tiang gitu, kita jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ya udah tamat. Bawahnya lahar. Oh iya, iya betul. Iya sih. Jadi, oke, mantap. Oke. Oh, satu. Oke, good job Asyam. Berarti kita udah dapat nih ya yang untuk yang Pygame-nya, untuk dasarnya. Nanti kalau Asyam ada yang bingung boleh tanyain ke Mister. Kalau Asyam mau coba eksplorasi juga boleh di laboratori. Kalau Asyam mau tadi bilang, Mister ada di Waitress School fungsi-fungsi yang lain. Bener banget, memang ada dan itu bebas untuk dieksplorasi oleh Asyam. Kalau Asyam mau tanya-tanya juga terkait dengan Waitress School juga boleh. Iya, itu banyak tuh Asyam bahasanya. Java ada, JavaScript ada, Python, Soalnya SQL. Java, aku pikir apa? Itu bahasa pemrograman semuanya itu Java semuanya itu. Keren-keren tuh Waitress School. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Asyamnya atau ada yang mau didiskusikan? Nggak ada ya, aman ya. Oke. Nanti kalau ada yang bingung kabarin ke Mister ya. Kira-kira kalau dengan kondisi seperti ini yang udah Mister sampaikan ke Asyam ada kepikiran project apa nih terkait dengan materi dasar Pygame? Tidak ada. Belum ada. Oke, nanti kalau ada bisa Asyam kabar-kabar. cuma nge-save dan Oke, nanti coba dites-tes lagi ya, dites-tes lagi seperti apa. Kemudian nanti kalau ada yang bingung, silahkan tanya ke Mister. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada juga yang perlu didiskusikan lagi oleh Asyam, Mister akan cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Cukup sekian dulu ya. Nanti kita akan coba lagi untuk next pertemuan untuk hal yang lebih advance lagi. Jadi kita udah belajar sprite tadi kan, udah belajar tulisan juga. Nanti kita akan coba clicker cepat nih. Nah, ini akan lebih seru lagi. Apa tuh? Selesai. Submit task for review. Ya, submit task ya, jangan lupa ya. Nanti Mister akan coba cek juga. Kalau ada eksplorasi asam dan sebagainya di situ, coba aja eksplorasi, ganti-ganti namanya, ganti-ganti pertanyaannya, jawabannya juga boleh. Kalau mau 5, 6, 7 jawaban juga boleh, nggak apa. Nanti Asyam submit supaya Mister bisa lihat bagaimana sih pemahaman Asyamnya seperti terkait dengan codingannya. Oke. Nah ini Mister nih. Apa tuh? Saya dapetin ininya nih. Coba screencast apa nih? Mister masih di Waitress School deh. Oh maaf. Oke. Lalu terus
untuk dapetin itu logo celebrity. Ada, udah ketemu Asyam gimana? First, send a link to the student you want to see become a celebrity. Why you want to choose this particular person. You can vote for Kan ada kan? yourself. Ini kapan nih? Kapan? Coba ke bawah. Oh, Ke ini bawah. bulan Februari nih. 2 bulan 3. Oh. Coba kirim Bulan linknya ini. Asyam. Kirim linknya yang punya Asyam itu, kirim di link chatnya. Ntar Mister coba ngeliat. Link yang Asyam lagi buka. Link yang Asyam lagi buka. Copy aja, kirim ke chat Asyam Ctrl C. itu. Ctrl C, kirim ke chat Analyze. Mister. Coba Mister buka. Nanti Mister akan buka. Cepetan. Oke. Mister buka dulu ya. Aku juga lagi buka nih. Wis. The long awaited you. I'd like to remind the possible Nah, ini kan caranya gimana itu tuh Asyam tuh yang Mister bingung tuh. Pertama, Mister harus ngasih link seseorang yang Mister ini mau ada jadi nih. selebritas. Yes. Oke, sip. Nanti Mister coba deh. Mister mau ngasih linknya Asyam boleh ya? Boleh. Boleh. Mister Asyam juga mau ngasih linknya Mister dong. Jangan, Mister kan itu tutor. nanti dia jadi temuan nanti. Gak usah kalau Mister gak bisa karena Mister Temuan tutor. maksudnya? Karena ini itu untuk siswa kan. Nanti dia munculnya nih student profile dan sebagainya gitu kan. Nanti kalau Mister nanti takutnya ketika dicek ntar tutor nanti jatuhnya. Gak apa-apa, gak usah. Nanti Mister mau ngusulin Asyam ntar. Mister emang dari kemarin pengen ngusulin Asyam, cuman karena masih belum ketemu yang ini tadi nih. Oke, ntar coba ya Mister. Masih tahun Asyam lihat. Oke, nice. Nanti Mister akan coba ya. Oke, kalau nggak ada Mister akan tutup dulu ya untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Nanti akan Mister coba kabarin lagi yang masalah selebriti ini Asyam. Wah, Mister juga penasaran nih. Ntar Mister kabarin di WA kalau Mister udah ngusulin yang Asyamnya. Oke Asyam? Oh ya. Oke, nice. Oke, kalau gitu Mister tutup untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Nanti kita ketemu minggu depan kita dengan project yang lain lagi yaitu clicker cepat. Nah, itu akan lebih seru lagi tuh. Konsepnya masih sama dengan yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu menggunakan tag sama kotak aja. Paling nanti ada satu lagi namanya event click mouse. Nah, itu nanti kita akan pelajari di next meeting. Oke, kalau gitu terima kasih Asyam udah bergabung dengan Mister, udah seru-seruan bareng dengan ngoding bareng. Kita buat pie game yang sederhana dulu, nanti kita lama-lama akan membuat gamenya yang Arkanoid. Okay, see you. Goodbye, Asyam. Bye. Assalamualaikum. See you Goodbye, next week. Mister. Yeah.